April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu kehadiran Anda menjadi kekuatan bagi keluarga. Pengalaman yang sama pasti Anda rasakan ketika kehilangan seseorang yang Anda cintai, dan kemudian orang datang mengucapkan bela sungkawa dan berdoa. Itu sungguh menjadi kekuatan. Untuk itu mewakili keluarga besar Ibu Heruyantini, Bapak Agus Sujiran almarhum, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran malam ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tidak bisa tersebut satu persatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kematian Ibu Heruyantini ini dipersiapkan oleh Tuhan. Kami mengalami itu tidak dadaan, tetapi bahkan ibu kami ini sudah menderita panjang. Saya lupa 15 atau 20 tahun yang lalu kena kanker, dan kemudian diambil payudaranya. Pengobatan 5 tahun sembuh. Dan pengobatan yang tidak mudah untuk 15 atau 20 tahun yang lalu, ketika anak-anaknya baru regeng-regengnya nyambut gawe. Sehingga ketika harus ke Sarjito naik angkutan umum untuk kemoterapi atau untuk radiasi, dan mengantri panjang. Situasinya sangat berbeda misalnya dengan 5 tahun terakhir ini, rumah sakitnya. Anda bisa membedakan itu pasti. Dan itu dilaluinya. Ketika sembuh, istirahat sejenak, dan kemudian ketika cek lagi, kena, harus diangkat rahimnya. Dan kemudian kemo, dan kemudian radiasi lagi. Dan terakhir adalah usus yang lengket, yang kemudian kalau tidak salah, karena saya tidak terlalu memperhatikan tentang kesehatan, rupa-rupanya itu bagian dari kankernya, sehingga rencana untuk dioperasi gagal atau batal dioperasi karena situasi dan kondisi, dan ternyata benar, kemudian drop
dan dipanggil Tuhan. Kematian, saya selalu berkhotbah, adalah biasa. Maaf kalau saya mengatakan itu kepada Anda yang pernah mengalami kematian, dan saya mengatakan biasa. Dan saya sekarang menghadapi kematian orang yang kami cintai, dan saya harus mengatakan biasa. Biasa dalam arti apa? Biasa dalam arti setiap orang mati, dan setiap hari kita menyaksikan kematian. Tadi yang layak juga mengatakan, Romo, habis ini saya masih harus melayat ke sana. Proposi itu tidak bisa datang karena melayat. Jadi rupa-rupanya kehidupan yang biasa itu diwarnai dengan kematian. Dan nyatanya kita akan mengalaminya. Saya sengaja memilih bacaan pertama dan Injil hari ini, penghiburan tentang siapa yang takut mati. Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ibu saya meninggal bersama Yesus dalam iman, dalam doa yang diiringi oleh keluarga tadi pagi jam 3. Dan kemudian meninggalnya dengan sangat tenang, walaupun tadinya tersengal-sengal nafasnya. Pada rosario pemberhentian keempat, kemudian menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Dan kemudian tetap diselesaikanlah doa rosario itu. Saya tidak sangat efektif hadir karena 2 hari terakhir kemarin saya flu yang berat. Anda bisa membayangkan flu berat seperti apa sih? Seperti ini. Pertama, tidak pernah saya alami flu yang seberat kemarin. Yang kedua, karena banyak yang melarang, Romo tidak usah masuk ke rumah sakit, ibu sudah oke semuanya. Maka saya tukang ngedrop ke rumah sakit. Kalau ada saudara, saya drop kemarin pagi saya ngedrop suster ya, Mbak Septi ke rumah sakit Sarjito. Lalu saya cari tempat yang teduh di sekitar UGM. Begitu mobil berhenti dan panas, saya tertidur di mobil itu, saking dropnya kan, langsung tidur. Sampai diketuk satpam kantor, dokter, Pak tidak boleh parkir di sini. Oh ya maaf ya. Lalu saya tidak maju, ada pohon rindang, berhenti lagi, tidur lagi, tertidur dan sangat semerampang dan panas, sehingga saya tidak efektif, maaf untuk keluarga, karena juga Anda melarang saya untuk masuk ke rumah sakit. Tadi malam saya tidur dan tidak menunggu ketika ibu dipanggil, tetapi semua sudah diatur oleh Tuhan. Ibu dengan tenang dipanggil Tuhan dan kami mengalami kelegaan itu. Mudah-mudahan penghiburan Paulus adalah kekuatan bagi setiap pribadi dalam keluarga kami, tetapi juga Anda masing-masing dengan hidup dan kematian yang semua kita jelang kita sambut nantinya. Amin. Dan memang hari ini firman Allah mengajak kita untuk teguh dalam iman itu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Maka saudara-saudara, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda. Mudah-mudahan firman hari ini meneguhkan, mudah-mudahan kesaksian keluarga hari ini juga menguatkan, sebagaimana kehadiran Anda juga meneguhkan kesiaran kami keluarga besar Bapak Agustinus Sujiran dan Ibu Heruyanti. Juga karena ibu ini adalah anak angkat barep dari Bude kami, Bude Tukijan Hadiwardoyo, maka kami semua mengucapkan terima kasih. Ini adalah Romo Andika Bayangkara di Wonogiri. Baru berapa bulan Romo Andika?
4 bulan, mudah-mudahan awet di Wonogiri. Ini Romo Dani wis kemencer pindah nih, rati pindah-pindah. Pastor kepala di Wonogiri, Yusafat Dani Puspantoro, ya kan. Dan ini adalah Romo Hawar. Romo Hawar tabisan berapa tahun lalu, Romo? 1,5 tahun yang lalu OFM, ya. OFM itu bajunya coklat, tapi sudah saya ambil yang coklat, jadi dia pakai jubah prodiakon. Ini adalah cucu dari Ibu Budi Adiwardoyo yang ibu saya itu dipe anak sebagai barep dari ibu itu, karena dulu kan anaknya banyak. Sing barep wis duwe anak, ibune sing barep kuwi duwe anak. Nah, terus dipek gitu kurang luwih. Ngono kira-kira. Ngomongnya keliru. Jadi ini punya 2 ibu saya ini. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Kita mahkotai kenangan akan Ibu Hermianti ini dalam Ekaristi Kudus. Kita menimba kekuatan untuk kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Anda membuat kami mongkok. Yuk kita doakan Ibu Hermianti. Amin. Engkau juga yang telah memberi napas kehidupan kepada kami semua. Saudara kami, simbah kami yang baru saja meninggal dunia telah menyerahkan nyawanya ke hadapan-Mu yang empunya kehidupan ini. Terimalah dia dalam kebahagiaan abadi di surga karena kemurahan-Mu yang melimpah. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami semua. Kami mohonkan pengampunan atas kekurangan, keterbatasan, dan dosa-dosa saudara kami, simbah Heru, yang baru saja Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga limpah kemurahan-Mu memberi keselamatan kekal. Berkatilah keluarga simbah Heru yang sedang berduka cita atas kematian kerabat yang dicintainya. Berilah mereka ketabahan dan penghiburan yang diperlukan. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah iman kami akan Yesus Putra-Mu atas kematian saudara kami, simbah Heru. Semoga berdasarkan keteguhan iman itu, semangat pengabdian kami tidak akan pudar untuk melanjutkan perjuangan dan tugas kehidupan kami seturut teladan Putra-Mu dalam menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa yang menjadi asal dan tujuan hidup kami. Kami percayakan arwah semua saudara-saudari kami yang meninggal pada hari ini ke surga, bukan karena amal baktinya, namun karena kemurahan hati-Mu yang besar. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kita sampaikan doa pribadi kepada Tuhan. Inilah Tuhan intensi doa kami malam ini. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
19 April 2024 saya mau bersiarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.